Ketua Panitia, ingin kami laporkan bahwa pelatihan jurnalistik hari ini dilaksanakan oleh Persatuan Wartawan Aceh Timur dengan tema meningkatkan integritas dan profesionalitas jurnalis dalam mendukung pembangunan daerah Kabupaten Aceh Timur yang lebih baik. Pelatihan ini melibatkan 50 jurnalis yang bertugas di Aceh Timur yang terdiri dari beberapa organisasi seperti Perwakilan Persatuan Wartawan Indonesia, Jurnalis Muda Aceh, Persatuan Wartawan Online atau PWO, Persatuan Jaringan Jurnalis Independen Aceh Timur yang disingkat JJAT, dan Wartawan Independen Non-Organisasi. Adapun pemateri sebanyak 3 orang, yaitu terdiri dari Bapak Yarmen Dinamika, Redaktur Eksekutif Serambi Indonesia, dan juga sebagai pembina Forum Aceh Menulis atau FAMI, dengan materi teknik menulis berita online, teknik menulis berita versi online dan cetak, etika jurnalistik serta tantangan jurnalis modern. Pemateri selanjutnya adalah Bapak Peri Effendi, Koordinator Liputan Zero TV dari Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Provinsi Aceh, yang juga mantan wartawan senior SCTV, dengan judul materi dasar-dasar videografi dan penulisan naskah bagi media televisi. Selanjutnya, pemateri ketiga adalah Bapak Saparudin SH, juga telah hadir, selaku Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh, dengan judul materi perlindungan hukum untuk pers. Terlaksananya pelatihan ini atas dukungan penuh pemerintah Kabupaten Aceh Timur. Karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada Bupati Aceh Timur, Bapak Haji Hasbalah bin HM Taib SH, Bapak Kapolres Aceh Timur, Bapak AKBP Eko Widiantoro MH, Bapak Kajari Abun Hasbullah Sambas SHMH, Ibu Ketua Pengadilan Negeri ID, Ibu Aprianti SHMH, Bapak Dandim 0104 Atim Letkol JJA Hasanul Arifin Siregar, dan semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya cita-cita kami ini. Ingin kami sampaikan bahwa pesawat adalah organisasi pers lokal, perkumpulan wartawan produktif dari berbagai media yang bertugas di Aceh Timur. Bahkan saat ini salah satu Dewan Penasehat pesawat, yaitu Bapak Munir Nur, merupakan Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Provinsi Aceh. Pesawat didirikan 3 Agustus 2010 oleh 3 jurnalis senior, yaitu Kanda Ismail Abda, Kanda Iskandar Ishak, dan Kanda Hasbalah Halimin. Menggelar pelatihan jurnalistik ini merupakan program pesawat sebagai bentuk pembinaan jurnalis, dan ini merupakan kewajiban dan tanggung jawab kami sebagai wadah Persatuan Wartawan tingkat daerah untuk melaksanakannya. Menurut kami, pelatihan ini sangat perlu dilaksanakan untuk meningkatkan integritas dan profesionalitas jurnalistik rekan-rekan media yang bertugas di Aceh Timur. Karena selama ini kami dari Persatuan Wartawan Aceh Timur sering menerima keluhan dari berbagai kalangan. Di samping itu, tantangan jurnalis saat ini sangat berat dan penuh resiko. Jika tidak hati-hati, orang-orang yang merasa dirugikan nama baik oleh pemberitaan, sebagian tidak lagi memberikan hak jawabnya, tapi langsung membuat pengaduan ke pihak penegak hukum, dan hal ini juga dialami oleh rekan-rekan jurnalis Aceh Timur. Di samping itu, hubungan jurnalis dengan pemerintah sangat erat. Berdasarkan pasal 6 huruf D Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 disebutkan bahwa peran pers melakukan pengawasan, kritik, koreksi dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum. Karena itu,
Tidak jarang karya jurnalis pun berseliweran sepihak tanpa tanggapan-tanggapan dari instansi pemerintah. Maka pemberitaan ini menjadi bahan koreksi dan masukan bagi pemerintah dan stakeholder untuk membenahinya. Namun tak jarang juga wartawan diproses hukum akibat dilaporkan oleh orang yang tak terima dengan karya jurnalistik wartawan. Kami berharap pelatihan ini dapat memberikan wawasan dan pemahaman bagi kami agar dapat menjalankan tugas yang benar, berkarya dengan tidak merugikan pihak lain, tidak bermasalah dengan hukum serta dapat mencerdaskan publik, serta terwujudnya jurnalis yang profesional dan berkualitas demi mendukung pembangunan Aceh Timur yang lebih baik. Sekali lagi kami mengapresiasi Bupati Aceh Timur dan Forkopimda dan semua pihak yang telah mendukung seluruh kegiatan jurnalistik di Aceh Timur. Kami juga mengapresiasi keberhasilan Bupati Aceh Timur dan Wakil Bupati Aceh Timur yang telah memajukan Aceh Timur mulai dari memindahkan ibu kota Aceh Timur dari Kota Langsa ke Ibu pada tahun 2012 hingga saat ini Aceh Timur terus mendapatkan sejumlah penghargaan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Semoga Aceh Timur ke depan semakin lebih maju dan masyarakatnya sejahtera. Sebagai kita maklumi bersama bahwa keberadaan pers sangat tergantung, sangat penting dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah kemajuan daerah. Karena maju dan mundurnya sebuah daerah, kabupaten terutama, tidak terlepas daripada kegiatan kegigihan insan pers yang melakukan tugasnya dalam meliput berbagai kondisi daerah tanpa kenal lelah. Persatuan Wartawan Aceh Timur atau Pesawat adalah organisasi pers lokal, perkumpulan wartawan produktif dari berbagai media massa yang bertugas di Kabupaten Aceh Timur. Persatuan Wartawan Aceh Timur atau Pesawat yang hari ini menggelar pelatihan jurnalistik merupakan suatu program sebagai bentuk pembinaan jurnalis. Pelatihan ini merupakan suatu kemajuan bagi Persatuan Wartawan Aceh Timur sebagai wadah perkumpulan yang wartawan di tingkat daerah. Pelatihan hari ini bertujuan untuk menambah wawasan dan pemahaman bagi wartawan Aceh Timur agar dapat menjalankan tugas dengan baik dan benar, berkarya tidak merugikan pihak lain, tidak bermasalah dengan hukum, serta terwujudnya jurnalis yang profesional. Demi mendukung pembangunan Aceh Timur yang lebih baik sesuai dengan tema yang diangkat dalam pelatihan jurnalis hari ini adalah meningkatkan integritas dan profesionalitas jurnalis dalam rangka mendukung pembangunan daerah. Sebagaimana telah diketahui bersama bahwa wartawan adalah mitra yang sangat kuat hubungannya dengan pemerintah. Dalam Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 disebutkan bahwa peran pers melakukan pengawasan, kritik, koreksi dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum. Oleh karena itu, dalam menjalankan tugas jurnalis harus taat dan patuh terhadap undang-undang tersebut dan mematuhi kode etik jurnalis. Hadirin hadirat yang saya hormati, pemerintah Kabupaten Aceh Timur sangat mengapresiasi atas penyelenggaraan acara pelatihan ini. Terima kasih kami ucapkan kepada unsur penelitian. Harapan kami dengan adanya pelatihan ini akan melahirkan wartawan Aceh Timur yang handal dan profesional dalam melaksanakan tugasnya guna untuk kemajuan Kabupaten Aceh Timur yang lebih baik. Kami juga mengucapkan selamat datang di Kabupaten Aceh Timur kepada para narasumber yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membagi ilmu pengetahuan pengalaman kepada wartawan di Kabupaten Aceh Timur. Hadirin yang berbahagia, akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara pelatihan jurnalistik bagi wartawan Aceh Timur tahun 2019. Dengan ini saya akan membuka. Wartawan
pembaca itu membutuhkan ini 4 hal ternyata. Practical benefit, intellectual benefit, emotional benefit, dan spiritual benefit. Jadi diubahlah pola pemberitaan menggunakan pola 3W, 4B. Ini 3W-nya dan 4B-nya ini. Berita sekarang itu adalah sesuatu yang menggerakkan, tidak hanya sekedar dibaca tapi tidak menggerakkan orang. Tapi sekarang seperti itu. Masyarakat lebih cenderung menyukai berita-berita yang berunsur keburukan, misalnya seperti yang tadi ya, seperti seksualitas dan sebagainya, dibanding berita-berita yang bermuatan positif, seperti misalnya guru berprestasi. Di sini yang ingin saya tanyakan ya, bagaimana sih menurut pandangan dan tanggapan Pak Yarmi tentang hal ini, dan bagaimana juga cara untuk mensinkronkan supaya berita yang bermuatan positif ataupun istilah dengan good news dengan bad news ini dapat seimbang itu, agar dapat diterima oleh masyarakat. Dari hasil riset 14 inilah yang membuat orang tertarik terhadap berita. Seks salah satunya saja. Prestatif juga ada gitu ya. Nomor 8 itu sama pentingnya bagi kita. Itulah sebab ya juara-juara 1 dalam olimpiade meskipun dia itu anak SMP, anak SMA, apalagi mahasiswa, apalagi membawa nama Aceh, itu pasti dapat porsi di halaman 1 di Serambi. Karena kita tahu itu adalah banyak orang yang mengaguminya gitu. Sebenarnya juga maksudnya sini Pak Iskak, apa adanya sanksi hukum ya mungkin Bang Teda? Kalau copy paste, karena pada dasarnya itu kan setiap karya jurnalistik ataupun karya itu kan dilindungi oleh undang-undang. Jadi terkadang nggak boleh langsung kita mengcopy paste punya berita kawan yang lain. Artinya di sini kalaupun kita mengambil mentah-mentah fotonya sama, beritanya sama, itu harus ditulis sumbernya di situ. Jadi kalau kita copy paste seakan-akan itu kan punya kita Pak Is. Padahal punya orang lain. Nah, artinya di situ juga ada sanksi hukum ketika kita digugat, itu juga kena karena itu adanya karya orang lain yang kita copy paste. Kecuali udah diizin kan, ada izinnya. Kayaknya tidak ada diatur sanksi hukumnya. Cuma kan ini yang diatur kode etik aja. Kode etik kan ya ada 11 kode etik, mungkin kapan sudah baca. Saya pernah sering baca yang dulu ada satu media online itu suka ngutip gitu. Malah diprotes di Facebook, diprotes, dia dibaca, tetap dia naikkan berita yang sama punya orang. Mungkin karena gini, karena keinginan besar mempunyai media, mendirikan media, dia pemilik media, dia pimpinan redaksi, dia redaktur, dia semua dia. Jadi kalau istilah bayarkan one man show. Jadi ya setiap media kan butuh berita, dia comot-comot. Nah, salahnya dia tidak menyebutkan sumber beritanya, sehingga ya paling-paling kita kan sanksi sosial, sanksi hukumnya kan tidak ada, belum pernah kita dengar sanksi hukumnya terkait dengan plagiat karya jurnalistik itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada Bapak Bendy, masalah kita ini kan kewalahan di media televisi ini. Yang pertama kali seperti Arif yang disebutkan bahwa kita walaupun spesial ada, tapi tanpa narasumber pun kita pun sulit juga untuk olah. Untuk saat ini kami cuma kewalahan di angle aja, cara pengeditan angle aja. Kadang-kadang ada sedikit yang agak kurang memahami tentang pengeditan angle berita yang harus kita naikkan. Mohon petunjuk dan bimbingannya. Sekian, terima kasih. Sebenarnya memang di televisi itu memang sulitnya di narasumber ya. Kita apapun yang kita lakukan, kita harus bisa mewawancarai narasumber kita. Biar siapapun dan bagaimanapun caranya, itu memang dituntut sekali dalam dunia televisi ya. Namun hari ini kan perbedaan itu terjadi. Kenapa? Karena pertelevisian sekarang ini sudah banyak kerana TV online. Makanya memburu suatu sumber itu memang tidak mesti harus kita lakukan gitu. Kenapa? Karena narasumber sekarang lagi yang memang untuk mendekati sosial media, apalagi mengenai persoalan orang lain ya, persoalan lain, mereka akan lari
akan lari dan mungkin menghindar untuk diwawancarai. Terlebih saksi-saksi mata yang dia tidak akan mau berurusan dengan aparat ataupun urusan-urusan yang mengikat diri dia ya. Itu kesulitan. Tapi ya caranya kita memang punya, ya paling enggak kita harus mengambil angle-angle yang benar-benar bisa membawa berita kita itu menjadi berita yang aktual dan memang bisa dipercaya. Apapun ceritanya kita harus ambil angle yang benar-benar bisa menghilangkan narasumber itu dengan kata-kata yang digantikan oleh on cam kita sendiri atau stand up ya. Kita harus melakukan stand up di berita itu untuk menutupin narasumber yang sulit kita kejar ya. Jadi kita gantikan dengan stand up kita. Itulah kemudahannya TV dan itulah kemenangannya TV. Walaupun kita bisa sulit mendapat narasumber, tapi kita bisa menggantikan untuk sesaat kita lah jadi narasumber dengan melakukan stand up. Saya pikir gitu. Terima kasih. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. Hari ini kita melaksanakan pelatihan jurnalistik yang digelar oleh Persatuan Wartawan Aceh Timur yang melibatkan 50 jurnalis Aceh Timur dari berbagai organisasi seperti dari PWI, Jurnalis Muda Aceh, Persatuan Wartawan Online, Jaringan Jurnalis Independen Aceh Timur, dan wartawan non-organisasi. Alhamdulillah pelaksanaan pelatihan ini berjalan sukses dan lancar. Semoga pesawat ke depan semakin sukses.